Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah seminar akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Sri Dewi Edmawati. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Activity Based Management. Kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Di antaranya ada Faton Octavian Sosil dengan nomor BP 18 1053 1022, ada Ahmad Rifai dengan nomor BP 18 1053 1060, dan yang terakhir ada Arif Gunawan dengan nomor BP 18 1053 2040. Pada topik bahasan kali ini terdapat 8 poin. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan activity based management, yang kedua apa tujuan activity based management, yang ketiga apa manfaat activity based management, yang keempat bagaimana model dimensi activity based management, yang kelima bagaimana penerapan activity based management, yang keenam apa yang dimaksud dengan business process analysis, yang ketujuh apa yang dimaksud dengan proses value analysis, dan yang kedelapan adalah apa faktor pendukung keberhasilan dari activity based management. Kita masuk kepada topik bahasan yang pertama, yaitu pengendalian activity based management. Activity based management adalah pengelola sumber daya dan aktivitas untuk memperbaiki nilai produk atau jasa bagi pelanggan, serta meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba demi mencapai sasaran kerja dan tujuan organisasi melalui proses perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, tujuan dari activity based management. Tujuan activity based management adalah untuk memperbaiki nilai yang diterima oleh pelanggan dan juga untuk memperbaiki laba dengan memberikan nilai pelanggan. Baiklah, terima kasih banyak kepada rekan saya yaitu Ahmad Rifai. Selanjutnya, saya Faton Octavian Sosil akan menjelaskan tentang manfaat Activity Based Management. Activity Based Management memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan perbaikan operasi, dan yang kedua mengurangi biaya, yang ketiga meningkatkan nilai bagi suatu perusahaan. Adapun manfaat utama Activity Based Management adalah selain dapat digunakan sebagai pengukur kinerja keuangan maupun non-keuangan, perusahaan akan dapat melakukan efisiensi biaya-biaya yang terjadi dalam operasi perusahaan dengan cara mengeliminasikan aktivitas tidak bernilai tambah. Di samping itu, Activity Based Management dapat menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis dari luar dan tidak semata-mata berdasarkan informasi keuangan. Baiklah, selanjutnya dimensi Activity Based Management. Dimensi Activity Based Management menggunakan informasi Activity Based Costing untuk mengembangkan operasi dan menghilangkan biaya yang tidak bernilai tambah disebut dengan Activity Based Management. Menggunakan Activity Based Management untuk menghilangkan aktivitas dan biaya yang tidak bernilai bertambah. Activity Based Management menekankan baik pada product costing maupun proses value analysis. Terdapat dua dimensi pada Activity Based Management, yaitu yang pertama itu dimensi biaya. Dimensi biaya memberikan informasi biaya dari sumber daya atau resources, aktivitas atau activity, produk dan pelanggan atau customer. Dimensi biaya mencerminkan kebutuhan organisasi untuk menelusuri sumber-sumber pada aktivitas-aktivitas dan akhirnya membangkitkan pada objek-objek untuk menganalisa keputusan-keputusan penting suatu organisasi. Ada 3 tahapan yang digunakan dalam penyempurnaan keakuratan penelusuran biaya pada objek-objek biaya. Yaitu yang pertama, mengidentifikasikan biaya sumber daya. Maksudnya di sini adalah unsur ekonomis yang dibebankan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Dan yang kedua yaitu menelusuri biaya-biaya sumber daya aktivitas, atau aktivitas di sini diartikan sebagai semua proses atau prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu membebankan biaya pada objek-objek biaya. Objek biaya di sini adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan pembebanan biaya pada aktivitas. Selanjutnya yaitu dimensi proses. Dimensi proses memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas dilakukan, dan bagaimana pelaksanaannya.
Dimensi ini ingin mengetahui kinerja setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan. Dimensi ini menunjukkan informasi tentang continuous improvement yang dilakukan perusahaan. Baiklah, selanjutnya yang kelima yaitu penerapan activity based management. Activity based management dapat sebagai suatu sistem yang memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi biaya yang lebih akurat. Yang kedua yaitu melakukan pengurangan biaya dengan mendorong dilakukannya program-program pengurangan biaya. Selanjutnya yaitu langkah strategi untuk menghilangkan biaya tak bernilai tambah pada perusahaan manufaktur dan jasa. Yaitu yang pertama, mengidentifikasikan aktivitas. Langkah pertama adalah analisis aktivitas yang mengidentifikasikan semua aktivitas penting pada organisasi. Untuk yang kedua yaitu mengidentifikasi aktivitas tak bernilai tambah. 3 kriteria untuk menentukan aktivitas yang bernilai tambah yaitu pertama, apakah aktivitas tersebut perlu? Untuk yang kedua, apakah aktivitas tersebut efisien? Dan yang ketiga, apakah aktivitas tersebut kadang bernilai tambah atau kadang tidak? Selanjutnya yaitu yang ketiga, memahami rantai aktivitas, akar masalah, dan pemicunya dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Menetapkan ukuran kinerja dengan pengukuran kinerja secara terus-menerus dan membandingkan kinerja dengan tolak ukur. Perhatian manajemen mungkin terarah pada aktivitas yang tidak perlu dan tidak efisien. Selanjutnya yang keempat, menetapkan ukuran-ukuran kinerja. Dengan pengukuran kinerja secara terus-menerus dan membandingkan kinerja dengan tolak ukur, perhatian manajemen mungkin terarah pada aktivitas yang tidak perlu dan tidak efisien. Untuk langkah yang terakhir yaitu melaporkan biaya yang tidak bernilai tambah. Biaya tak bernilai tambah harus disoroti pada laporan pusat biaya dengan mengidentifikasikan aktivitas tak bernilai tambah dan melaporkan biayanya. Manajemen dapat bekerja keras untuk mengembangkan proses dan menghilangkan biaya tak bernilai tambah. Baiklah, selanjutnya poin ke-6 itu business process analysis, yaitu proses dari activity based management yang dilakukan dengan cara yang pertama itu pengurangan biaya atau cost reduction, dilandasi oleh keyakinan bahwa pemahaman secara mendalam terhadap proses bisnis dan improvement berkelanjutan terhadap proses tersebut merupakan penentu efektivitas pengelolaan biaya. Yang kedua itu pergeseran paradigma terhadap organisasi dari organisasi sebagai kelompok fungsi departemen ke organisasi sebagai sekumpulan proses. Bisnis proses analisis dapat dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama itu memberikan panduan dalam program pengurangan biaya, yang kedua itu improvement terhadap kualitas proses, yang ketiga itu usaha lain dalam meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya itu ada proses value analysis. Proses value analysis merupakan landasan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Hal ini lebih memfokuskan pada akuntabilitas aktivitas, bukan pada biaya, dan dalam hal ini menekankan maksimalisasi kinerja sistem yang luas, bukan pada kerja individual. Cara melakukan proses value analysis ada dua. Yang pertama itu driver analysis. Driver analysis dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan biaya suatu aktivitas. Setiap aktivitas pasti membutuhkan input dan menghasilkan output. Input aktivitas merupakan sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu aktivitas. Sedangkan output aktivitas merupakan produk yang dihasilkan dari suatu aktivitas. Output yang dihasilkan dari suatu aktivitas perlu diukur dalam satuan kuantitatif tertentu yang disebut dengan activity output measure. Analisa driver bertujuan untuk menunjukkan penyebabnya munculnya biaya aktivitas. Misalnya, analisis dapat mengungkapkan bahwa akar penyebab dari perawatan dan pembuangan limbah beracun adalah desain produk. Setelah akar penyebabnya diketahui, maka tindakannya dapat diambil untuk meningkatkan aktivitas tersebut. Yang kedua adalah activity analysis. Activity analysis merupakan inti dari proses value analysis. Analisis aktivitas adalah proses pengidentifikasian, penggambaran, dan evaluasi aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi. Analisis aktivitas dilaksanakan pada 4 langkah. Yang pertama itu aktivitas apa yang dikerjakan. Yang kedua, berapa orang yang terlibat dalam aktivitas. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas.
Dan keempat itu penaksiran value aktivitas bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan hanya aktivitas yang menambah nilai. Analisis aktivitas mencoba mengidentifikasi dan akhirnya menghilangkan aktivitas bukan penambah nilai, dan sekaligus meningkatkan efisiensi aktivitas penambah nilai. Misalnya menilai konten nilai aktivitas yang memungkinkan manajer untuk menghilangkan pemborosan. Saat pemborosan dihilangkan, biaya berkurang. Contohnya itu pengurangan biaya untuk mengikuti penghapusan limbah. Selanjutnya itu faktor-faktor pendukung yang mendukung keberhasilan activity based management. Usaha perbaikan secara terus-menerus dengan cara penerapan sistem manajemen biaya yang baru ke dalam suatu organisasi tidak secara otomatis bisa diterima oleh organisasi tersebut. Karyawan dari organisasi tersebut umumnya cenderung untuk menolak perubahan yang terjadi karena perubahan dapat merupakan ancaman berbagai alasan. Berikut ada 4 faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dari penerapan activity based management. Yang pertama itu ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini mencerminkan kerangka berpikir dari karyawan, termasuk perilaku, nilai, keyakinan yang dianut oleh karyawan. Budaya organisasi dapat menunjukkan keterlibatan, kerjasama, dan partisipasi yang tinggi dari seluruh karyawan. Budaya organisasi sangatlah mendukung keberhasilan dari penerapan activity based management dalam suatu organisasi. Yang kedua itu top manajemen support dan komitmen. Suatu sistem manajemen biaya yang baru seperti activity based management dan activity based costing membutuhkan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, dukungan dan peran serta top manajemen sangatlah diperlukan untuk keberhasilan penerapannya. Yang ketiga itu ada change process. Perubahan bisa terjadi apabila diterapkan suatu proses yang sudah dirancang untuk menghasilkan perubahan tersebut. Perbaikan dari proses yang sudah ada sangatlah mendukung keberhasilan penerapannya. Elemen-elemen dari proses diantaranya adalah daftar dari aktivitas, sekumpulan tujuan, dan tindakan lanjutan. Yang keempat itu adalah continuing education, yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan serta meningkatkan keahlian mereka terhadap lingkungan kerja yang cepat, sangatlah penting. Keberhasilan penerapan dari program kerja manajemen biaya yang baru membutuhkan keahlian, peran serta kerjasama dari karyawan dari suatu organisasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.